Kami memang menduga sangat kuat bahwa ada cawe-cawe terhadap proses kasus Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Seharusnya Mas Hasto Kristianto itu menang di pra-peradilan. Seharusnya. Cuma kami menduga dan mendapatkan informasi ada Hakim MA berinisial Y yang melakukan intervensi. Hakim Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung, inisialnya Y. Siapa ini? Si Hasto ini, kemudian KPK harus dibubarkan. Buset, hebat banget. Sekelas Hasto kemudian kita korbankan KPK. Banyak orang-orang yang punya integritas, ya kan? Ya karena KPK sudah jadi alat politik, Bung. Ya, emang itu produk politik. sendiri ya. Loh. Itu produk politik. Bukan, yang maksud Itu alat produk politik yang itu adalah ingat, sejarah KPK yang itu mendirikan KPK itu tumpul, Bu ya, Mega. ke Anda. Itu Bu Mega. Loh, Sadar KPK sejarah dulu yang lah. lama, Bung. Ya, Bukan dong. KPK yang Nggak sekarang. penting kok KPK sekarang atau dulu gimana sih? KPK yang Udah sekarang KPK itu udah diriin Bu revisi. Mega. Sampai di sesi terakhir, rakyat bersuara, saya berikan kesempatan 1,5 menit. Yang awal adalah Bung Guntur Romli, yang akhir nanti adalah Pak Wamen. Silakan. Ya, terima kasih Bung Aiman. Jadi kembali kepada cawe-cawe, kami memang menduga sangat kuat bahwa ada cawe-cawe terhadap proses kasus Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Siapanya? Belum tahu. Sebentar dulu. Nanti laporin sama Bung Mardian. Oh, mau dilaporin? Bentar. Ada rencana Bung Aiman. pelaporan? Hah? Siapa yang dilaporin? Nanti ini 1,5 menit keambil nanti. Ya, Nggak apa-apa, saya tambahin, nanti saya tambahin. Ini injury time, nggak apa. Siapa yang mau dilaporin? Ya, Deddy Storus. Atas pernyataannya terkait dengan di tanggal 14 Desember yang lalu. Ini berarti betul Pak Jokowi marah dong, lewat Anda kemudian melaporkan. Yang pasti kami sangat marah. Gitu loh. Kami sangat marah karena begini ya. Kalau misalnya namanya Pak Jokowi itu buruk, nama kami juga secara organisasi kan juga buruk juga. Jadi standingnya jelas itu. Nah, bahwa memang kami ingin melaporkan besok ke Barreskrim Mabes Polri maupun ke MKD, tentu dengan kajian yang mendalam. Apa yang akan kita laporkan? Tunggu besok. Itu satu. Yang kedua, kenapa kami laporkan? Karena memang ini sudah berkali-kali serangan-serangan ini yang menurut kami sudah tidak lagi bisa dibiarkan dan tidak bisa lagi dibenarkan. Jadi harus memang ada langkah-langkah yang jauh lebih tegas. Saya rasa itu. Oke, silakan. Jadi sekalian dijawab juga. pertama, itu hak lah. Hak mau melaporkan ke MKD, mau ke polisi itu kan hak warga negara untuk melaporkan hal tersebut kalau memang dia ada kerugian. Yang penting kan di situ kan ada standingnya jelas. Kalau yang kami tahu biasanya itu kan itu adalah delik aduan yang bersangkutan yang melapor. Yang dirugikan. Tapi terserah lah gimana besok itu. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah soal kasus cawe-cawe. Seharusnya Mas Hasto Kristianto itu menang di pra-peradilan. Seharusnya. Cuma kami menduga dan mendapatkan informasi ada Hakim MA berinisial Y yang melakukan intervensi. Hakim Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung, inisialnya Y. Ya, kami mendapatkan informasi itu. Kenapa? Karena kalau argumentasi kami itu lemah, harusnya hakim pra-peradilan itu menolak. Ya, tapi karena ini kami kuat, harusnya diterima, akhirnya bergeser menjadi NO, tidak berpendapat. Ini kami lihat, inilah yang disebut dengan bagian intervensi. Kemudian untuk kasus Hakim MA apa kaitannya kan kalau pra-peradilan kan di pengadilan negeri. ya kan tingkat di pertama. bawahnya MA. Artinya ada pesanan. Iya, di situ yang kami dapat informasi terkait cawe-cawe untuk pra-peradilan. Makanya kami masih diberi kesempatan selanjutnya untuk mengajukan 2 pra-peradilan, cuma gugur karena KPK buru-buru melimpahkan kasus ini ke pengadilan yang sudah berlangsung dari sejak Jumat kemarin. Dan karena saking buru-burunya KPK ya sampai di situ ada kesalahan. Harusnya di situ menulis KUHP menjadi KUHAP. Itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Karena Mas Hasto sudah menjadi terdakwa, dia ditahan ya kan, tapi gugatannya tuntutannya dakwaan jaksa itu saya sebut ya penuh dengan manipulasi dan penuh dengan abal-abal. Apabila kalau kita terkait dengan proses hukum, kalau benar-benar ini adalah hukum, kita katakan ini lemah. Ya, pasti ini ada persoalan cawe-cawe politik yang ingin melakukan kriminalisasi, yang ingin melakukan politik balas dendam ya terhadap Mas Hasto yang selama ini keras. Yang kami lihat kritik-kritik Mas Hasto memang kepada
Pak Jokowi. Makanya ketika Bang Deddy Sitorus bicara pada tanggal 14 itu, bicara soal konteks politik kasus penetapan tersangkanya Mas Hasto. Karena kalau mau bicara kasus hukum, ini sudah 5 tahun. Sudah ada putusan hukum yang tetap. Tidak ada namanya Mas Hasto dalam dakwaan jaksa yang lama atau putusan pengadilan, dia merupakan pemberi uang. Semuanya adalah sebut Harun Masiku, tiba-tiba berubah sekarang menjadi namanya Hasto Kristianto. Kami tidak mau mengatakan bahwa menolak kewenangan KPK untuk membuat orang jadi tersangka, menuntut, itu kewenangan KPK. Tapi sekarang kita ingin menguji apa benar kualitas bukti yang dihadirkan oleh KPK. Ya, ataupun juga penegakan hukum. Saya ingin memperkuat tadi yang disampaikan oleh Bung Rai. Ternyata memang ketika kasus ini berlanjut ya, ada memang persoalan tebang pilih, gitulah. Sampaikan tadi, kalau mau pengembangan perkara harusnya Harun Masiku ditangkap, ya. Kemudian yang namanya Rosa Muhammad Tamrin yang menyuap pada waktu itu kepada Wahyu juga ditangkap dan diproses secara hukum. Ini tidak terjadi. Kemudian yang kita berapa minggu yang lalu bicara soal CSR Bank BI yang kata Deputi Penindakan sudah ada 2 tersangka. 2 hari kemudian jubir KPK meralat tidak ada tersangka. Kemudian bocor di media dan media sosial ada dugaan ya yang menerima atau terlibat itu adalah dari orang Gerindra, dari orang kekuasaan dan juga orang PKS yang muncul ya, dugaan yang ada di media sosial. Dan kami khawatir jangan-jangan karena 2 orang ini masuk dalam lingkaran kekuasaan, akhirnya KPK tidak mau melakukan penindakan. Ada namanya juga orang Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadat, sudah jadi tersangka, sudah disita hartanya oleh KPK 8 miliar sampai sekarang belum ditahan dan tidak ada proses hukum yang jelas. Jadi dikatakan, jadi KPK ini sekarang mau yang tetap penegakan hukum, pemberantasan korupsi, atau menjadi alat politik. Kalau bagi saya, Mas, kalau kita waktunya evaluasi, kalau saya harus bubarkan KPK yang sekarang, kita ganti KPK dengan yang baru, yang lebih kuat, dengan undang-undang yang lebih kuat. Kalau yang sekarang, saya sudah putus harapan, ini KPK sudah menjadi alat politik. Itu, Mas saya. Silakan. Ya. Ya, saya menit ya. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bang Guntur Romli ya kan luapan hati lah ya dari permasalahan dari Pak Hasto ini, dan saya pikir itu sah-sah saja lah ya. Sekarang kan sebenarnya kita sudah bergulir di pengadilan ya. Di situ akan terbuka oleh publik sebenarnya ya fakta-fakta apa yang dimiliki oleh KPK. Nanti saksi-saksi akan dihadirkan di sidang. Nanti barang bukti akan ditunjukkan di sidang. Nanti kan pihak pengacara bisa bertanya kepada saksi tersebut. Ya, ketika kemarin dikatakan KPK terburu-buru, saya pikir kalau kemarin KPK terburu-buru justru yang diuntungkan pihaknya Pak Hasto, ya kan? Karena pasti kalau terburu-buru itu perkaranya nggak lengkap, pasti ada misleading dan sebagainya. Jadi justru saya melihat ya bahwa memang perkara ini kan mudah lah ya. Seperti kemarin disampaikan bahwa ternyata terkait dengan Pak Hasto hanya ada berapa lembar lah ya. Ya memang kan saat ini kan terkait dengan dakwanya Pak Hasto seperti itu. Nah jadi kita tunggu saja dan saya yakin bahwa proses nanti akan berlangsung dengan adil gitu ya. Ketika tadi dikatakan dalam praper ada hakim agung inisial Y misalnya gitu ya. Saya lihat banyak juga Bang inisial Y gitu ya. Tadi saya langsung googling kan. Wah, banyak inisial Y gitu kan. Seperti itu. Ya saya pikir jangan saya juga bisa gitu kan. Oke. Jadi maksud saya, Bang jangan sampai lagi nanti inisial-inisial makin banyak gitu kan. Kemarin kita udah masalah utusan gitu kan. Seperti itu Bang. Ya seperti itu. Jadi ya kembali lagi bahwa ya kita yakin saja ini kan persidangan terbuka, kemudian kita bisa memantaunya, dan kalaupun nanti KPK memang ya saya tidak akan membela mati-matian ya kalau melihat bahwa ternyata nggak ada keterangan saksi, nggak ada alat bukti gitu ya tentu KPK akan kalah. Tapi ya saya masih yakin bahwa KPK mempunyai itu semua untuk mentersangkakan Pak Hasto, bahkan bisa membawanya ke pengadilan tindak pidana korupsi. Baik. Begitu Mas. Baik. Mas Roy silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu dipusingkan dengan istilah, dengan diksi, ya gitu.
cawe-cawe ya seperti yang dilakukan Petro, ini saya bilang Petro bukan siapa gitu ya. Itu sebenarnya hanya perbedaan diksi saja, sama yang sudah diakui oleh Pak Prabowo ketika menyampaikan pidatonya di salah satu hari ulang tahun partai. Beliau mengakui bahwa ada bantuan ya gitu. Kalau enggak akan jadi presiden. Ya itu cawe-cawe sama aja dengan bantuan itu. Sama dengan dulu kita ingat seluruh rakyat Indonesia dihebohkan dengan istilah pulang kampung atau mudik. Ya kan, itu kan sama, orang yang sama itu dulu yang bilang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, asal artinya sama nggak apa-apa Mas Eman. Jangan sampai nanti salah mau bilang asam folat, bilangnya asam sulfat, itu aja udah. Baik, makasih. Silakan. Baik, jadi kalau menurut saya memang sekali lagi ini kan soal positioning dan kepentingan ya. Jadi bagaimana kita berada di posisi sebelah mana, bagaimana kita melihat cara sudut pandangnya. Kalau sekarang Guntur bicara soal bubarkan KPK, dia juga tidak bersuara ketika memang ketua KPK yang lalu, Firly misalnya, melakukan banyak sekali kesalahan. Banyak sekali pelanggaran etika, naik helikopter dan lain sebagainya. Berarti kan bisa diambil kesimpulan, kalau memang dia kawan harus dilindungi, kalau dia lawan harus diberangus, kan begitu loh. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya itu ya bebas saja. Guntur mau sampaikan itu juga bebas saja. Bahwa saya juga bisa menilai apa yang disampaikan Guntur kan juga hak saya juga, kan begitu ya. Nah bicara soal Pak Jokowi, saya rasa sudah lah. Bahwa Pak Jokowi ini kan sudah selesai, sudah pensiun gitu. Kalau orang datang silaturahmi, temu kangen dan lain sebagainya, dia menikmati hari tuanya coba dengan baik kan gitu ya, supaya nggak sakit kan gitu loh. Jadi dia ketemu masyarakat daripada dia diam-diam kan gitu loh. Dia ketemu masyarakat dan lain sebagainya, sehat, segar bugar. Dan apa yang disampaikan oleh Denny Sitorus misalnya bahwa itu memang sudah membuat Pak Jokowi marah kan gitu ya. Terus kita juga melihatnya bahwa ini sudah di luar batas ya. Bahwa besok Rampai Nusantara akan melaporkan Denny Sitorus ke Mabes Polri dan MKD, nanti kami sampaikan substansi apa yang akan dilaporkan. Dan hal lain, bicara soal demokrasi, kita harus menjunjung tinggi juga soal hak warga negara. Hak warga negara untuk dipilih dan memilih, itu juga harus dihargai selain soal apa yang disampaikan soal etika dan lain sebagainya. Kan tidak juga misalnya Bung Aiman misalnya, karena bapaknya bupati dia nggak boleh jadi camat. Ini kan juga hak warga negara, kan begitu ya. Yang menurut saya, ya itu bicara soal dinamika politik. Kalau saya bupati, saya nggak akan. Ya misalnya, kan gitu. Ya ini pribadi. Ya itu kan pilihan kan. Tapi bahwa hak warga negara itu harus dilindungi. Boleh kok Mas, sepanjang nggak ngubah aturan itu boleh. Ya. Dan memaksakan perubahan aturan itu boleh. Ya kan kita juga pernah mengalami dinamika Mas Roy, kan gitu ya. Kita tahu bagaimana dulu di 99 PDIP punya 33% suara, tapi dia tidak berhasil menggolkan ketua umumnya menjadi presiden. Itu juga dinamika juga. Dan kita sebagai warga negara harus bisa menerima kekurangan Gus Dur pada waktu itu sebagai presiden yang terpilih secara demokratis. Nah itu kan fakta juga secara politik. Dinamika politik dihadapkan juga bahwa memang ada fakta yang harus kita akui sebagai warga negara itu melalui proses yang mau tidak mau diakui konstitusinya terlewati. Kan itu. Jadi kalau menurut saya masing-masing kita memang punya perspektif yang cara sudut pandangnya berbeda Bung Aiman, dan kami sangat menghargai apa yang disampaikan oleh segala teman-teman, tapi kami juga punya sikap tegas, jelas terhadap apa yang akan kami lakukan. Kan? Baik. Bung Rey silakan. Pertama, kalau kawan-kawan mau melaporkan Bung Dedi besok ke Mabes Polri dan MKD. Ya saya jelas menyesalkan. Begitu banyak persoalan di Republik ini, masa kasus soal yang begitu Anda harus laporkan ke Barreskrim gitu. Ya Anda laporkan tuh OCCRV, Blok Medan, itu pagar bambu kok masih sampai kepala desa, itu Pertamina masih 9 orang, dan sebagainya. Pergunakan dong kekuatan yang ada pada dirimu itu untuk bertindak lebih besar dari sekedar ya mengadukan saudara Denny Sitorus gitu loh. Ini sedih kita melihatnya gitu loh. Sedih kenapa gitu? Karena ada kekuatan besar bertindak kecil. Urusannya hanya individu. Padahal di belakang dia itu puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Ayo pakai kekuatan itu untuk benar-benar menghantam apa yang disebut tadi
oleh Bung Noel sebagai tikus-tikus negara. 1.000 triliun, Bung. Masa cuma 9 orang sebagai tersangka? Pagar bambu, Bung. Masa kepala desa aja yang tersangka? Saya sih sebetulnya lebih berharap mereka yang bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Prabowo, yang betul-betul all out untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam penggarongan uang negara harus diproses di depan hukum. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Di situ baru kelihatan manfaat besar keberadaan mereka dalam hal dukung-mendukung ini gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah kalau hubungannya dengan apa tadi itu batas, ada batas gitu. Kita mungkin juga perlu untuk mengingatkan sekarang, khususnya kepada Pak Prabowo. Apa itu gitu? Kondisi ekonomi kita kelihatan sedang tidak baik-baik saja. PHK di mana-mana. Dolar ya sangat kuat, rupiah kita terpuruk. Saham turun sampai 6% dan sebagainya. Saya bukan ahli ekonomi. Tapi hampir banyak ekonom mengatakan ini sinyal yang tidak terlalu menggembirakan bagi kesehatan ekonomi kita di masa yang akan datang. Artinya apa? Cukup dulu Pak Prabowo fokus saja dulu urus ekonomi. Supaya apa yang di depan mata kita ini terlihat seperti peristiwa yang ya mungkin menyeramkan dan sebagainya itu bisa kita lewati. Oleh karena itulah hal-hal yang katakanlah misalnya tidak sepenuhnya berhubungan dengan pemenuhan ekonomi ini, nggak usah diprioritaskan dulu. Apa itu? Antara lain soal revisi Undang-Undang TNI yang justru menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, di tengah persoalan ekonomi kita yang sedang memburuk. Maka dan oleh karena itulah saya meminta kepada Pak Prabowo, hentikan pembahasan RUU TNI karena itu justru menambah persoalan di dalam bangsa kita. Apa urgensinya? Apa signifikansinya sehingga kelihatan itu harus ya dibahas dengan sesegera mungkin, di mana justru supremasi sipil ya terancam akibat makin meluasnya keterlibatan TNI di dalam ranah sipil. Kita ini kan kawan-kawan sekalian ya, kesulitan kita itu. Kita mau masuk politik, dinasti politik udah merajalela di sana. Kita mau bidang ekonomi, oligarki dengan para taipan sudah masuk di sana. Kita mau menjadi pejabat, TNI, Polri juga ikut-ikutan ke sana. Bagian kita itu apa? Mau komisaris, harus jadi Jokowi mania dulu mungkin, Prabowo mania dulu mungkin, baru dapat jabatan komisaris. Lalu kita ini ke bagian apa? Itulah kawan-kawan sekalian, makna dari saya betul-betul tidak setuju pada dinasti politik. Karena membuat fairness dalam salah satu prinsip pemilu yang paling penting itu tidak dapat terwujudkan. Yang membuat kita semua sekarang terkungkung, mau masuk politik, udah anak si anu di sana, anak si anu di sana, istri, suami, cucu, kakek, paman dan sebagainya di sana itu. Ekonomi dua kasai parat. Apalagi komisaris, teman-teman presiden. Apalagi yang tidak dikuasai oleh orang-orang sekitar istana itu. Nah, yang bisa kita harapkan itu cuma satu. Pak Presiden fokus, tunda dulu, bahkan hentikan pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Ayo sama-sama kita perbaiki ekonomi sehingga dengan begitu kita tidak mengalami nasib yang kesekian kali terlambat untuk maju sebagai republik yang sama-sama kita idamkan ini. Baik, terima kasih. Bung Noel, silakan terakhir. Oke, terima kasih. Harus jadi komisaris, harus Jokowi mania. Itu pernyataan yang sesat tuh sebetulnya. Karena saya pernah jadi Jokowi mania dan jadi komisaris utama, dipecat di era Jokowi. Saya bahkan diteroriskan. Tidak ada orang yang seperti saya sebagai pendukung kekuasaan malah difitnah dan dihina. Tapi saya tidak kecil hati. Bung Roy tahu ya kan, waktu saya diteroriskan, saya orang Kristen pertama di Republik ini yang diteroriskan
dan atas jabatan saya dicopot hak perdata saya. Tapi saya tidak kecil hati. Gara-gara membela sahabat itu. Ya. Membela kawan saya Munarman, FPI. Nah, untuk soal hal yang kayak begini, ini kan soal Hasto, ini kan soal sandra menyandra ya. Dia berharap Bu Mega bisa ikut dalam proses hukumnya dia. Ternyata Bu Mega juga tidak mau. Kemudian banyak cara yang lain diadu domba antara Mega dan Pak Prabowo, nggak bisa juga. Adu lagi Prabowo dengan Pak Jokowi, nggak bisa juga. Akhirnya sebarlah hoak. Kita punya bukti besar. Sekarang bukti itu sudah kita simpan di Rusia, di bawah Makoni. Ternyata bohong juga. Jadi semua orkestrasi-orkestrasi yang disampaikan, sebetulnya ini penyesatan terhadap kita yang selalu menonton drama-drama politik yang sebetulnya memalukan gitu. Kita sudah sangat memalukan lah. Sudah muak tadi kayak ada orang yang tegap, besar, mengirim pesan. Ada 9 orang yang akan menjadi target. Mungkin salah satu atau 2 yang menjadi target itu Dedi kali ya. Dedi Sitorus itu yang menyampaikan. Karena dia juga pejabat penyelenggara negara. Ingat, ketika dia kampanye, dia menjadi anggota dewan, dia pakai helikopter tuh. Nah kita tahu tuh duitnya dari mana, cek aja. Petugas penegak hukum bisa ngecek itu dari mana itu duitnya. Saya kira nggak fair kalau nggak ada orangnya kita. Ya nggak apa-apa, nggak. Ini kan ngebahas soal Dedi gitu loh. Gitu. Ketiga juga, ya kita jangan lupa sejarah bahwa ya ini kan lucu nih, para maling-maling ini mau teriak-teriak gitu loh. Bahwa kami ini dikriminalkan. Enggak, lu penjahat udah, nggak ada urusan. Tadi apa yang disampaikan Mas Yudi tadi, nggak mungkin penegak hukum itu melakukan tindakan tanpa memiliki 2 alat bukti. Itu udah pasti. Mereka tidak mau sembrono dalam hal-hal itu. Jadi sudahlah, jangan lagi disandra bangsa ini, pemimpin bangsa ini, kerap perilaku kriminal siapa ini, si Hasto ini. Kemudian KPK harus dibubarkan, buset hebat banget. Sekelas Hasto kemudian kita korbankan KPK, banyak orang-orang yang punya integritas, ya kan? Ya karena KPK sudah jadi alat politik, Bung. Ya emang itu produk politik sendiri ya. Loh. Itu produk politik. Bukan, yang maksud Itu alat produk politik yang itu adalah ingat sejarah KPK yang mendirikan KPK itu Bu Mega. Itu Bu Mega. Loh, Sadar KPK sejarah dulu yang lah. lama, Bung. Ya, Bukan dong. KPK yang Nggak sekarang. penting kok KPK sekarang atau dulu gimana sih? KPK yang Udah sekarang KPK itu udah diri Bu revisi. Mega. Ini Gitu closing loh. statement, baik. Tapi pesannya sudah Sekarang disampaikan tadi. KPK itu tumpul ke partai Anda masalahnya, gitu loh. Partai saya? Makanya- Apa urusan dengan partai saya? Orang Gerindra kan? Dulu Kalaupun saya Gerindra, tumpul kenapa? partai mana dulu? Kalau Apa dulu urusan dengan partai saya? mana ini? KSRBI aja nggak ada penetapan tersangka sampai sekarang. Kalau sekarang ke Partai Noel, kalau dulu ke partai mana ini kumpulnya ini? Bukan berhenti Yang pasti pada sudah lah, nggak usah drama-drama lagi lah. Jalani proses hukum lah. episode KPK ke bukan depan. malaikat. Saya Iman Wicaksono, terima kasih pada para narasumber. Kita bertemu rakyat bersuara pekan depan. Salam.